Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Azmi Faziani, NIM E2019-2116. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang OJK dan kewenangan-kewenangan dan juga tugas-tugasnya. Kita akan mempelajari tentang pengertian OJK itu sendiri. Jadi, OJK adalah suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Antaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, juga lembaga jasa keuangan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas otoritas jasa keuangan, yaitu ada 7 asas. Yang pertama adalah asas independensi, yang di sini adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, di mana OJK bekerja sesuai dengan aturan hukum, undang-undang, dan pemerintah. Yang ketiga adalah kepentingan umum. Jadi OJK itu melaksanakan asas ini untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah asas keterbukaan, yaitu di mana di dalam penugasan OJK ini, OJK melakukan tugasnya secara terbuka sehingga publik bisa mengetahui apa saja tugas-tugas OJK dan pekerjaan OJK. Yang kelima adalah asas profesionalisme, di mana adalah orang-orang yang bekerja di dalam OJK tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki kemampuan yang lebih, dan mereka bisa bekerja secara profesional. Yang keenam adalah asas integritas, di mana orang-orang yang bekerja di OJK ini adalah orang-orang yang amanah, jujur, dan selalu mengutamakan integritas di dalam melaksanakan tugas-tugas OJK. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas, di mana artinya di sini adalah apa yang OJK lakukan itu sudah terencana dari awal dan sudah terdokumentasi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih tugas dari OJK. OJK memiliki 3 tugas utama. Yang pertama adalah mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan. Yang kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi dan dana pensiun ataupun lainnya. Terakhir kita akan membahas tentang wewenang-wewenang dari OJK itu sendiri. OJK memiliki 10 wewenang. Yang pertama adalah menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua adalah membuat dan menetapkan peraturan-peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Dan yang ketiga adalah membuat dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK. Jadi OJK sudah mempersiapkan atau menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK sendiri. Yang keempat adalah mengatur tata cara dalam menetapkan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima adalah mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam adalah mengatur sanksi undang-undang di sektor jasa keuangan. Dan yang ketujuh adalah membuat dan menetapkan kebijakan tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan adalah OJK mengawasi, memeriksa, melindungi konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. 9 adalah OJK memberi sanksi administratif pada yang melanggar peraturan-peraturan dari Undang-Undang Jasa Keuangan. Terakhir atau yang ke-10 adalah OJK dapat memberi atau mencabut izin usaha atau pengesahan dalam peraturan Undang-Undang Jasa Keuangan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga sebagai orang yang mempelajari, dan di sini saya hanya menanggapi tugas dari dosen saya dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.